Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memasang mini laser di mobil Suzuki R3. Ini Suzuki R3 tahun 2014 dan saya akan pasang mini laser X3 Plus dari Zenlo. Nah, ini pernah saya review pada video sebelumnya. Buat kalian pengen tahu detail dari mini laser Zenlo X3 Plus ini, bagaimana powernya, luxnya, dan hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor, cek di review pertama kemarin. Dalam video kali ini saya akan pasang dan saya tutorialkan cara pemasangannya di mobil Suzuki R3 ini. Tapi untuk pemasangannya ke mobil lain itu step by step sama saja ya. Jadi kalian bisa contohkan, tiru di video ini untuk pemasangan di mobil lain. Step by stepnya itu sama. Link bimbingannya bisa cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link bimbingannya, tapi saya bukan penjual. Untuk variannya dia ada dua varian, lampu dekat itu warna kuning, lampu jauhnya warna putih. Ada juga varian lampu dekatnya warna putih dan lampu jauhnya warna kuning. Yang saya dapati atau yang saya gunakan, lampu dekat warna kuning dan lampu jauhnya warna putih, tapi ada yang warna sebaliknya. Nah, cara pemasangannya ini sebenarnya nggak terlalu mudah, tapi nggak terlalu susah juga ya. Dan saya akan coba tutorialkan dan nanti saya akan tampilkan gambar skema pemasangan kabelnya, juga step by step saya pasang di mobil ini. Jadi simak terus videonya. Nah, untuk pemasangan mini laser seperti ini, apalagi dengan power yang besar ya, ini tergolong cukup besar lah untuk sebuah mini laser atau LED laser. Di video review pertama kemarin untuk powernya ini di 70 watt, kalau misalnya ditotalkan 2 itu 140 watt. Jadi sangat wajib menggunakan delay set tambahan, bisa yang dirakit atau yang sudah jadi. Nah, di sini saya akan pakai relay set yang sudah jadi yang dibeli di toko online. Ini pernah saya review ya pada video sebelumnya, relay set dari KUS yang langsung jadi. Jadi kita tinggal sambung kabel saja, nggak perlu dirakit lagi ya untuk relay setnya. Ini ada modulnya, di dalam modul ini ada relaynya di sini ya. Nah, ini modulnya. Untuk relay set ini dia ada dua output, masing-masing output bisa lampu jauh dan lampu dekat. Nah, ini untuk output ke LED lasernya nanti nih, dilengkapi dengan konektor kabel. Dan untuk kalian yang pengen tahu detail dari relay set ini bisa cek di reviewnya kemarin. Kualitas kabel yang digunakan di sini sangat-sangat mumpuni sekali, jadi jangan ragu lagi sih. Sudah dibungkus dengan pembungkus kabel yang premium di sini, apalagi sudah dilengkapi dengan konektor kabel yang di sini sudah waterproof. Jadi kita tinggal pasang plug and play ya, walaupun nanti ini kita sambung lagi ke mini lasernya, tapi kalau sudah terpasang, lepas pasangnya jadi lebih gampang. Kemudian ini outputnya ya. Untuk outputnya ada dua, masing-masing output ini bisa lampu jauh dan lampu dekat. Nah, untuk lampu jauhnya di sini warna biru ya kabelnya, positifnya. Kemudian lampu dekatnya warna merah untuk positifnya. Negatif lampu jauh dan lampu dekat itu warna hitam kabelnya di sini ya. Jadi dia ada dua output, masing-masing output bisa lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian ini untuk inputnya. Dan kabel inputnya ini sudah dilengkapi dengan konektor kabel yang sudah waterproof di sini. Jadi tinggal pasang saja seperti ini. Kemudian di sini ada 4 kabel dan sudah saya kasih grup, dan kabel merah dan hitam ini untuk sinyal nyala lampu dekatnya yang nantinya akan saya sambung ke lampu senja. Dan sebelum lampu senja itu saya akan kasih saklar. Jadi untuk lampu low beamnya itu akan dikontrol melalui saklar, tapi harus menyalakan lampu senja atau lampu kota dulu. Ada 2 kabel merah dan hitam ya. Positif negatifnya bisa di random sebenarnya, tapi nanti positifnya saya kasih warna merah, negatifnya warna hitam di sini. Untuk outputnya ya di kabel merah ini sesuai di sini ya. Nah, untuk kabel lampu jauhnya ini warna putih dan warna biru ya. Untuk lampu jauhnya yang akan saya sambung ke kabel headlamp lampu jauh ya. Nantinya di sini positif negatifnya bisa di random, yang nantinya akan keluar outputnya di kabel biru ini. Nah, sudah lengkapi dengan soket konektor kabel, dan nantinya ada 2 kabel nanti ya. Yang untuk ke positif aki ada 2 kabel, sudah dilengkapi dengan skon bulat yang nantinya akan saya sambung ke kepala aki. Sudah dilengkapi juga dengan spring atau fuse di sini ya. Ada 25 ampere ya untuk nilai fuse-nya. Dan ada satu lagi kabel ke negatif aki ya. Oke, negatif akinya di sini nih. Nah, ke negatif aki atau masa bodi mobil atau groundnya di sini. Nah, jadi ini adalah relay set yang akan saya gunakan. Kemudian untuk mini lasernya ini saya coba buka dulu ya.
Nah, di dalam dus ini ada 2 pitch mini laser Shenlo X3 Plus-nya, distributor resminya itu dari Emperor LED ya. Dengan 3 mata dan lensa biru. Powernya di 70 watt stabilnya. Ada kipasnya di bagian belakang 3 ya kipasnya. Jadi sistem pendinginnya bagus, ada bodi aluminium juga. Sini ada sepasang. Kemudian untuk kelengkapan lainnya dia ada di bawah sini. Tersusun dengan rapi ya untuk packagingnya. Nah, ini untuk bracketnya nanti nempel di sini, udah dilengkapi dengan baut juga, ada baut dan kunci L ya. Murnya juga ada, ringnya juga ada sepasang. Ini bracketnya juga ada sepasang untuk sepasang mini lasernya. Kemudian ini drivernya, karena drivernya dia eksternal atau terpisah. Dan nanti ininya ke mini lasernya ya. Ini pakai konektor kabel yang waterproof ke mini lasernya. Ada sepasang ya drivernya untuk masing-masing mini lasernya. Nah, untuk peletakan dari mini lasernya saya akan taruh di bawah grill ya, di bawah grill mobil ini. Kalau di atas ini nggak bisa karena sangat sempit untuk lubang-lubang grill atasnya ya, jadi nggak bisa ya. Kemudian untuk lubang di grill bawah ini cukup lumayan besar, sepertinya bisa ya untuk pasang di sini nantinya, dan saya akan letakkan di sini nantinya. Jadi mungkin bodinya akan ketutup, tapi pastikan lensanya itu keluar. Jadi walaupun bodinya ketutup, lensanya keluar, itu cahayanya nggak akan terganggu atau masih bisa keluar. Nanti posisinya di bagian sini, di bagian dalam itu. Nah, jadinya dia tersembunyi, nggak kelihatan. Nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya. Dan saya akan taruh di bagian kiri kanan, di bagian sini nih nantinya nih. Di sini satu, kemudian di bagian sini satu nih. Pastikan di belakangnya nggak ada yang mengganggu seperti radiator yang terlalu dekat. Ini lumayan agak jauh ya posisi kondensor atau radiatornya. Kondensor di depan ini pastikan cukup juga space-nya. Juga pastikan untuk tinggi lubang atau jarak dari grillnya ini mumpuni. Kalau di mobil ini sudah cukup, tapi kalau kalian ingin pasang di atas seperti ini juga bisa ya, bisa disesuaikan dan dikreasikan sendiri untuk peletakan dari mini lasernya. Nah, jadi untuk pembelian mini laser Shenlo X3 Plus ini dan pembelian relay set ini satu toko ya. Jadi kalian bisa beli dalam satu toko itu yang mini lasernya dan relay setnya. Link pembeliannya relay set dan mini lasernya saya cantumkan di deskripsi video. Tapi saya bukan penjualnya ya. Untuk pemasangan mini laser ini pastinya bumpernya akan saya lepas biar lebih mudah untuk pemasangannya. Kalau nggak dilepas ya nggak bisa ya, karena sempit sekali. Mungkin ada di beberapa mobil yang di bagian belakang bumpernya bisa diakses dengan luas, tapi ya lebih disarankan atau lebih maksimal pemasangannya kalau bumpernya dilepas. Jadi untuk pelepasan bumper di mobil ini itu ada 4 baut di bagian atas ya, pakai baut 10, 4 baut sini. Kemudian ada 3 skrup di bagian bawah, 3 skrup, ada 2 klip di bagian samping bawah. Ini ada 2 klip ya, kiri kanan ada 2. Kemudian di sini ada baut, di bagian sininya ada baut juga nih. Itu yang harus saya lepas. Itu cuma itu saja ya, simple, nggak banyak baut-baut lagi atau klip lagi, tinggal kita tarik untuk bumpernya. Ini nanti kita tinggal tarik aja nih perlahan, karena ini akan sangat riskan kalau yang buru-buru sekali. Oke, jadi semua baut klipnya sudah saya lepas untuk bumper ini, tapi saya ada kelupaan menyampaikan sesuatu ya, hal yang mungkin ini penting menurut saya.
Nah, bautnya sudah terlepas, tinggal nanti ditarik saja bumpernya. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan sebelum melepas bumper, karena nanti LED lasernya kan saya akan letakin di sini nih. Nah, mungkin titik senternya di bagian titik center ini, di sini nantinya. Nah, di sini kan kita harus perhatikan dulu, karena di bagian belakang bumper pasti ada sebuah besi atau bisa dibilang sasisnya. Nah, nanti kita harus sesuaikan dan lihat patokannya nanti ya. Ini besi nih ya. Ini besinya. Nah, nanti di bagian titik paling depannya di sini nih, di belakang sini, pas sejajar dengan ini nih jadinya. Nah, ini akan saya kasih tanda. Di sini akan saya kasih tanda nantinya. Ini saya kasih tanda spidol ya di sini ya. Oke, itu udah saya kasih tanda spidol. Biar nanti nggak salah penempatan untuk LED lasernya. Sudah saya kasih tanda serta yang di bagian sini ini kita lakukan sebelum melepas bumpernya. Oke, itu sudah saya kasih tanda ya. Jadi nanti titik senternya di bagian sini nih, areanya di bagian sini yang saya kasih tanda. Bagian sambungan bumper di bagian samping ini kita tinggal tarik ya, tapi hati-hati biasanya ada yang keras. Nah, ini nggak keras karena saya kasih grease di sini, karena mobil ini sering bongkar pasang bumpernya. Jadi di sini saya kasih grease biar nggak lecet untuk klip-klipnya. Ya, biasanya yang keras kita tinggal tarik saja dengan perlahan ya, jangan terlalu dipaksa. Kemudian di bagian sini juga kita tinggal tarik bagian ini. Oke. Oke, sudah terlepas. Biasa di bagian atas ini ada pengaitnya juga nih. Nih. Oke, sudah terlepas. Ini tinggal kita jatuhin ke bawah, hati-hati ya. Biasanya ada kabel yang masih nyangkut. Nah, di sini kabel yang masih nyangkut, ini kabel fog lamp. Ini saya lepas dulu kabel untuk fog lampnya. Tinggal kita kerjain pasang mini lasernya dulu. Jadi ini bumpernya sudah saya pisahkan ya. Nah, untuk mini laser nantinya ini saya sudah pasangin bracket ya. Untuk pasang bracketnya kita tinggal pasang dua baut kiri kanan saja pakai kunci L yang sudah disediakan. Nah, nanti kan peletakannya di bagian sini nih, posisinya seperti ini. Nah, jangan terlalu mepet di bagian grillnya ya, dan nanti bisa disetting atas bawahnya nih seperti ini, nanti posisinya di sini. Nah, tadi sudah saya kasih tanda kan di bagian sini. Ini yang di sebelah kiri nih saya kasih tanda spidol ya, ini yang sebelah kanannya. Nah, tadi posisinya ini kan terdepannya nih, bagian ininya nih. Jadi nantinya di bagian sini saya akan taruh ya. Nah, sesuai ya nih. Nah, pastikan di bagian belakangnya nggak ada yang mengganjal atau mepet sekali sama kondensor ya. Nggak, ini masih ada space cukup lumayan banyak ya, sekitaran 2-3 cm masih. Nah, posisinya di sini, dan nantinya yang menyangga di bracketnya ini nanti di sini. Ini kan nggak bisa di sini nih. Nanti saya akan tambahin bracket lagi dan nggak akan saya bolongin nih. Nanti sebisa mungkin nggak ada yang dibor atau yang dicowak ataupun yang dipotong. Ini saya akan jepit di sini nantinya, kasih sedikit bracket ya di sini nantinya. Nah, posisinya di sini nih, seperti ini nih, kiri kanan. Di sini nggak ada juga yang menghalangi, di bagian belakang masih banyak space-nya ya. Ini posisinya nanti di sini nih, seperti ini, dan space-nya ini masih lumayan banyak. Yang mungkin bagian pipinya di sini yang ujung sini agak mepet, tapi nggak nyentuh ya, masih aman. Jadi dia merekatnya atau lengketnya di bagian sasisnya atau besi depannya ini, bukan di bagian bumpernya. Karena biasanya banyak yang merekatkan di bagian bumper, itu resikonya getar. Yang bagusnya itu di bagian besi ya sih sebenarnya, dia menyangganya di besi atau menyangkutnya di bagian besi biar nggak getar untuk cahayanya. Oke, jadi untuk sebelah mini lasernya sudah saya pasang dengan baik di sini ya. Buat kalian mobilnya sama seperti ini dan ingin pasang seperti saya, bisa ikuti cara ini seluruhnya ya. Tapi kalau untuk di mobil lain mungkin harus memikirkan bagaimana cara untuk peletakan mini lasernya. Untungnya di mobil ini ada besi yang melintang di bagian tengah sini ya. Jadi lebih mudah untuk menggantung mini lasernya. Di sini saya gantung.
mini lasernya. Ini direkatkan di bagian sini ya. Ini besi ya. Ini besi dan ini saya bautkan lagi di sini, saya jepit. Nah, dia dijepit di sini dan ini besinya kokoh sekali, bukan plat besi yang tipis ya. Nah, ini pakai baut 14. Kalau baut 10 mungkin nggak akan terlalu kuat. Minimal baut 12 lah. Ini 14 saya gunakan. Nah, di sini bracketnya di sini saya tambahin. Ini bracketnya saya bentuk seperti L ya. Bracketnya model L seperti ini. Ini saya tambahin baut lagi. Bautnya bisa dicari di toko baut ya, nggak masalah ya. Ini bagian sini. Nah, ini saya tambahin ring lagi yang lebar. Ini baut bawaan dari mini lasernya dan terpasang dengan baik posisinya di sini di bagian tengah-tengah. Dan ini untuk posisinya tadi saya sudah ingat ya, posisinya mentok ke sini. Ini masih bisa kita adjust atas bawah. Nah, seperti ini. Masih bisa di adjust atas bawah nih. Ini masih longgar, nanti kalau sudah fix baru dikuatkan. Kemudian saya bisa adjust kiri kanannya juga seperti ini. Adjust kiri kanan. Juga saya bisa adjust untuk kemiringannya seperti ini. Nah, kalau sudah pas posisinya nanti baru dikuatkan. Ini masih belum saya kuatkan, masih agak longgar, nanti baru kita setting untuk posisi cahayanya. Yang saya gunakan di sini bracket ini ya. Mungkin kalian gak asing lagi sama bracket ini, bisa dibeli di toko online. Saya beli di toko online harganya cuma Rp5.000. Ini bracketnya awalnya seperti ini, model bentuk Z ya, bentuk Z seperti ini. Nah, karena saya butuh bentuknya L, saya buat seperti ini. Jadi di bagian ininya, ini saya luruskan. Jadi seperti ini nantinya, saya pukul. Jadi bentuk L ya. Nah, posisinya nanti seperti ini jadinya nih. Jadi ini bisa dibeli di toko online. Kata kuncinya mungkin bisa bracket LED laser atau bracket mini laser model Z atau model seperti ini ya. Nah, ini saya tambahin baut lagi, ini pakai baut 14. Kemudian mur 14, ada ringnya juga nanti untuk mengikat ke besinya, kemudian ring tambahan lagi di sini. Nah, saya coba tunjukkan cara pemasangan di sebelahnya. Nah, untuk bagian sebelahnya sudah saya pasang dan simple sekali. Tinggal kita pakaiin baut tambahan saja. Nih, seperti ini pemasangannya. Dan masih aman ya, di belakangnya nggak mentok. Posisinya pun sudah pas, lurus, dan ini nggak mentok di bagian atas nih. Oke, kiri kanan sudah. Dan untuk memastikan posisinya sudah pas apa belum, ini saya akan pasang dulu bumpernya. Saya gantungin dulu bumpernya, nggak saya klip atau nggak saya baut dulu ya. Kemudian ini saya coba nyalakan dulu, saya pasang drivernya, kemudian untuk arusnya saya ambil dari aki langsung untuk nyalakan dulu. Apakah posisi seperti ini hasil cahayanya dia bisa keluar dengan maksimal dan nggak ada yang terhalang. Keuntungan pemasangan yang saya lakukan ini karena dia ngegantung di bagian besi ya, jadi nggak akan terjadi getar karena ini besi yang lumayan cukup tebal dan kokoh ya. Jadi untuk getar pada saat menyalakan mesin ini nggak akan terjadi getar. Oke, sekarang saya akan pasang bumpernya. Kita coba lihat hasil penampakan posisi mini laser atau LED laser ini. Bumpernya sudah saya pasang, tapi bukan saya pasang klip dan baut-bautnya, cuma saya letakin dan ini sudah tergantung dengan baik ya posisinya. Dan penampakan mini lasernya seperti ini. Ini bisa kalian perhatikan, dia tersembunyi di dalam ya.
dilihat seperti ini baru kelihatan, tapi kalau kita lihat seperti ini nggak kelihatan ya mini lasernya. Jadi masih kelihatan OM look atau seperti nggak ada terpasang mini laser tersembunyi. Jadi ini bisa jadi solusi buat kalian yang takut pasang mini laser tapi takut dicuri atau dimaling orang. Lagian kalau mau ngambil pun nggak bisa ya, karena posisinya bagian dalam bumper ya. Salah satu keuntungannya dengan memposisikan mini laser seperti ini, glare-nya itu lebih minim. Jadi nggak ada cahaya yang bocor ke bagian atas atau ke bagian samping, lebih minim glare-nya. Kemudian pasti posisinya itu ini lensanya keluar, ini agak kepotong di bagian bawah, nggak masalah karena cahaya itu keluar di bagian titik tengah lensanya. Semakin lama semakin lebar, semakin jauh semakin lebar. Tapi dekatnya di sini hanya di bagian titik tengah nih. Sama halnya di bagian sebelahnya nih. Mungkin kalian pengen dicowak juga bisa nih ya, tapi di sini saya nggak cowak. Ini masih keluar dengan bagus hasil cahaya. Nanti saya coba nyalakan karena di sini saya sudah siapkan kabelnya. Ini belum terpasang ya untuk kabelnya. Ini hanya uji coba nyalakan saja. Dengan penyambungan kabel main sambung aja seperti ini. Tapi ini harus hati-hati jangan sampai plus minusnya nyentuh dan jadi arus pendek. Udah saya ambil langsung ke aki mobil ya. Oke, ini sudah saya rekatkan, sebentar saja saya bisa nyalakan karena mesinnya mati, nanti takutnya makin tekor ya. Ini hanya coba melihat hasil cahayanya apa sudah pas. Kalian bisa perhatikan lurus dan nanti bisa kita setting dari sini. Nah, tinggi rendahnya ini cahaya warna kuning, model low beamnya kuning ya, mode high beamnya putih di bagian atas nanti nih. Karena untuk posisi lensanya dia di bagian bawahnya ketutup, dan di bagian posisi bawah dia nggak ketutup nih ya. Posisinya setelah nyala seperti ini nih. Jadi glare-nya itu nggak banyak ya, karena di mini laser pastinya ada glare ya, glare cahaya. Tapi ini karena posisi bagian dalam, jadi nggak kelihatan glare-nya. Nah, kalau sudah nyala baru dia sangat kelihatan di sini ya. Selanjutnya saya akan pasang perkabelannya, dan mungkin ada yang mengatakan kenapa nggak pasang kabel dulu baru mini lasernya. Kalau saya sebenarnya lebih ke mini lasernya, pemasangan mini laser dulu baru pemasangan kabelnya, karena nanti perkabelannya kalau pasang kabelnya dulu itu takutnya kelebihan atau kekurangan, karena posisi mini lasernya kita belum tahu pastinya di mana. Karena kalau sudah seperti ini kan posisi mini lasernya sudah tahu nih, tinggal kita pasang kabelnya, jadi pemasangan kabelnya bisa lebih rapi lagi. Sekarang selanjutnya kita pasang perkabelan relay setnya. Oke, sebelum saya lanjut, saya coba jelasin beberapa dulu ya. Relay set, modul relay setnya saya letakkan di sini dengan saya tempel menggunakan double tip, dan ini nggak mudah copot ya sebenarnya.
Kalau ingin lebih kuat lagi direkatkan menggunakan kabel tis, tapi ini sudah kuat. Kemudian untuk input kabel ke aki, positif negatifnya di sini, lewatnya ke atas ya. Akinya di bagian sini nih. Nah, untuk positifnya di sini. Nanti ini yang terakhir saya sambung ke kepala positif aki di sini ya. Udah dilengkapi dengan skun bulat. Kemudian untuk negatifnya di bagian sini nih. Ini untuk ke negatif aki yang akan saya ambil ke masa bodi mobil, karena nggak sampai kepala aki yang negatif nih di sini. Nanti saya cari baut, dan di sini ada baut ya. Ini menyatu ke sas bodi mobil ya, besi. Di baut sini saya akan sambung nantinya. Nah, untuk modulnya kenapa saya letakin di sini biar nggak terlalu mencolok dan nggak terlalu rame ya. Lagian modulnya masih bisa kita akses dari atas ini ya. Nah, kabelnya lewat di sini. Ini untuk ke negatif aki nantinya. Kemudian untuk input sinyal nyala di sini ya. Ini input sinyal nyalanya saya ikat kabel tis di sini. Kita coba lihat ke atas, keluarnya sini nih. Nah, untuk input sinyal nyalanya ada 4 kabel, 2 kabel untuk yang low beam merah dan hitam, 2 kabel untuk high beam putih dan biru ini. Nah, merah hitam ini akan saya sambung ke kabel lampu senja atau lampu kota di headlamp. Untuk kabelnya di sini ya. Ini untuk lampu senja atau lampu kotanya. Warna merah strip kuning untuk positif, hitam untuk negatifnya untuk lampu kotanya. Tapi nanti untuk positifnya, positif di sini warna kabel merah ya pada input sinyal relaynya, saya sambung ke kabel merah strip kuning ini nantinya. Tapi negatifnya, karena saya akan pakai saklar untuk model low beam ya, warna hitam ini saya akan nanti sambung dan masukin kabelnya ke dalam, dan saya akan buat saklar di dashboardnya. Kemudian untuk kabel lampu jauhnya atau lampu high beam, ini ada 2 kabel putih dan warna biru yang akan saya sambung ke kabel atau soket headlamp. Ini saya sudah pakai Pro GB LED, jadi sudah ada relay setnya di sini. Tapi masih ada untuk soket kabelnya ya yang H4 nih. Nah, kalau yang H4 itu di sini nih ya. Saya coba cabut dulu. Nah, ini kalau standarnya seperti ini ya. Untuk kabelnya warna biru dan warna putih itu kita sambung ke kabel soket H4 ini. Kalau yang di headlampnya soket H4 ya. Kalau yang terpisah low beam high beamnya kita tinggal sambung ke kabel high beamnya. Kalau di soket H4 ini dia ada 3 kabel. Di sini kabel warna putih strip biru nih. Yang ini putih strip biru. Ini untuk sinyal positif atau sinyal standby-nya. Dan di sini ada kabel merah bintik ya, bukan merah strip putih. Yang ini untuk low beam nih, saya ambil yang high beam sini. Jadi saya sambung ke kabel merah ini sama putih strip biru ini. Terserah sih yang mana yang ke biru. Nanti saya coba contohkan warna kabel biru ini saya sambung ke kabel merah di sini ya. Kemudian kabel putih di sini saya sambung ke kabel warna putih di sini, putih strip birunya. Karena kabel merah ini untuk nyalakan high beam, yang ini posisinya negatif ya, kontrolnya negatif di sini. Kemudian kabel putih ini strip biru untuk positif. Ini kabel warna merah strip putih untuk low beam, jadi saya nggak pakai yang ini, 2 kabel saja saya sambungkan. Kemudian untuk outputnya ke mini laser, ini dia. Ini satu, nantinya ke bagian ini. Ini drivernya saya letakin di sini, saya ikat kabel tis, dan ini nggak kelewar-kelewar dan nggak keluar ya kabelnya. Nanti kalau sudah terpasang bumper, ini perkabelannya nggak akan kelihatan. Nah, ini untuk output sebelah kanan di sini. Ini untuk output sebelah kiri di sini. Drivernya di sini nih. Sudah saya rapi-rapikan kabelnya di belakang besi ini. Nah, untuk penyambungannya kiri kanan sama ya nih. Di mini lasernya kan ada 4 kabel, warna biru, putih, kuning, dan hitam. Saya hanya membutuhkan 3 kabel, yaitu warna hitam, kuning, dan putih. Karena warna hitam itu negatif ya. Kemudian di mini laser ini untuk kabel warna kuning ini high beam, sinar putihnya ya. Kabel warna putih ini low beam untuk sinar kuningnya. Jadi kebalik tapi nggak masalah. Yang penting harus diketahui dulu untuk kabelnya ini fungsinya apa nih, positif negatifnya untuk low beam high beam. Nah, di sini untuk output dari relay setnya warna merah, biru, dan hitam ya.
hitam ini untuk negatif, kemudian biru ini untuk yang high beam positifnya, merah ini untuk low beam positifnya. Jadi yang akan saya sambung, kabel warna hitam disambung ke kabel warna hitam di sini. Kemudian kabel warna merah disambung ke kabel warna putih karena untuk low beamnya di sini. Kemudian kabel warna biru disambung ke kabel warna kuning karena untuk high beamnya di sini. Sama halnya dengan di sini. Saya sambung, kemudian saya isolasikannya di sini. Nah, beberapa kabel sudah saya sambung. Maaf nggak menunjukkan progresnya untuk mempersingkat durasi karena durasi video ini saja sudah lama. Di sini saya coba jelaskan. Tadi saya sambung kabelnya yang saya jelaskan seperti ini ya, merah ke warna putih. Untuk di putih ini mode low beam pada mini lasernya, hitam ke negatif, warna hitam di sini untuk negatif di mini lasernya, biru ke warna kuning untuk high beam pada mini lasernya. Dan untuk warna biru pada mini lasernya saya tutup di sini karena saya nggak fungsikan, hanya 3 kabel saja. Tapi kalau kalian pengen pas high beamnya itu atau lampu jauhnya putih kuning nyala bersamaan, kabel warna kuning di sini gantikan ke warna biru di sini nih. Nah, seperti ini. Ini opsional ya. Tapi harus diperhatikan juga karena nggak semua mini laser itu warna kabelnya sama seperti ini. Harus diketahui juga putih, kuning, atau yang lainnya, atau ada yang merah juga, itu kabel untuk apa di mini lasernya. Nah, jadi penyambungan seperti ini nanti ini saya rapi-rapikan lagi. Untuk penyambungannya ini kita bisa lepas pasang jadinya ya. Jadi kalau ingin dilepas soketnya kita tinggal lepas lagi. Nah, di sini untuk di kabel ke negatif aki dari relay sudah saya sambung ke baut ini. Kalau untuk positifnya nanti ini yang terakhir ya, jangan disambung dulu yang positifnya. Kemudian untuk inputnya di sini kabel low beam yang merah hitam ya, untuk low beamnya. Merahnya saya sambung ke positif lampu senja atau lampu kota, positif lampu senja dan lampu kota di sini nih. Kabel warna merah untuk low beam pada mini lasernya. Kemudian kabel hitamnya untuk negatifnya ini tidak saya sambung ke negatif lampu senja di sini ya. Karena ini untuk kontrol nyalanya nanti yang akan saya tambahkan saklar. Ini saya sudah tambahin kabel nih. Kabelnya sekitaran 2 meter sampai 3 meter untuk menuju ke dalam ruang kabin. Nanti saya lewatkan ke bagian karet ya, karet yang ada masukin kabelnya. Itu nanti saya akan kerjakan. Lalu untuk high beam, kabel input sinyalnya dari relay set nih, biru dan putih, saya sambung ke kabel soket H4 nya di sini ya. Dan untuk pinnya atau konektornya ini untuk arus standby, ini untuk arus low beam, ini untuk arus high beam. Yang diambil itu arus standby dan high beam. Standby dan high beam. Standby-nya di sini kabel putih strip biru. High beamnya kabel merah polos. Kalau low beamnya dia warna merah strip putih, jadi ini saya nggak sambung. Nah, warna biru di input sinyal relay setnya sambung kabel merah ini. Warna putih input sinyal relaynya warna putih biru di sini. Boleh di random, biru ke sini juga bisa, putih ke sini juga bisa. Ini saya sudah sambungkan ya. Ini tinggal saya sambungkan lagi ke relay set untuk biletnya. Nah, selanjutnya saya rapikan lagi. Nanti saya akan juga tunjukkan skema gambarnya. Jadi kalian bisa ikuti gambar skema pemasangan kabel tersebut. Oke, jadi di sini kabel-kabelnya sudah saya rapikan kembali. Di sini soketnya sudah saya rapikan. Kemudian untuk kabel kontrol yang akan saya sambungkan ke saklar nantinya sudah saya selipkan ya. Ini kabelnya warna hitam kecil, dan dia lewat di sana tuh di bagian karet yang menghubungkan ruang mesin dan ruang kabin mobil. Yang itu dia. Kabel kecil warna hitam tuh ya. Lalu di sini saya lewatkan ini dia tadi dari dalam ruang mesin ya, kabel warna hitam yang kecil nih. Yang ini saya sudah ikat-ikat dan sudah saya rapikan lewat ke sini ke bagian atas. Kemudian dia lewat ke bagian sini hingga menuju ke bagian sisi kanan pengemudi.
yang bagian ini ya. Nah, dia nimbulnya di bagian sini dari dalam ruang mesin tadi ke sini saya lewatkan. Nah, di sini saya akan tambahin saklar, dan saklarnya yang model seperti ini, saklar on off. Jadi saklarnya bisa kita gunakan saklar apa saja, asal saklar jenis on off, ditekan nyala, ditekan lagi dia mati. Ini bentuknya yang kecil saya gunakan, yang besar juga nggak masalah, yang kecil juga nggak masalah, karena hanya kontrol nyala atau sinyal nyalanya saja. Nantinya akan saya taruh di bagian sini. Ini ada slot kosong ya, satu ada slot kosong di sini, dan nanti saya akan bolong untuk menanam saklarnya di bagian slot kosong ini. Ini tadi cover bagian sini saya lepas ya, dengan ada dua baut di bagian bawah sini. Kemudian saya tarik, ini saya tarik lagi nih untuk cover saklarnya nih. Oke, kemudian ini saya keluarkan dengan menekan atas bawahnya. Nah, ini slot kosongnya saya keluarkan untuk membolongi bagian sisi atas ya mungkin ya, karena di bagian sisi bawah nanti next saklar saya akan tambahin saklar, karena ada dua saklar nantinya. Jadi ini saklar satunya untuk mini lasernya akan saya taruh dan bolong di sini nantinya. Slot kosongnya ini sudah saya bolongin ya pakai grinder mini seperti ini. Kita bisa gunakan solder panas atau alat apapun, atau bor juga bisa ya. Nah, di sini saya sudah sesuaikan lubangannya. Ini saya sengaja letakin bagian atas posisinya, karena nanti di bagian bawah akan ada penambahan saklar lagi. Dan ini sudah sesuai, tinggal saya masukin seperti ini, dan kita bisa nyalakan mini lasernya melalui saklar di sini untuk mode raw beamnya. Jadi kita bisa nyalakan dan matikan lewat saklar ini. Ada dua kaki ya di bagian saklar, satunya nanti di kabel kontrol nyala yang dari relay setnya nanti. Kemudian satu lagi ke massa atau negatif aki yang bisa kita sambung atau ambil pada baut bodi mobil nantinya. Jadi kontrol nyalanya itu di arus negatif. Buat yang nggak pengen pakai saklar bisa saja sebenarnya. Jadi di sini nggak wajib juga ya sebenarnya pakai saklar. Kita bisa sambungin kabel negatifnya, karena positif untuk nyala sinyalnya itu kan saya ambil di positif lampu senja nih. Nah, kalau nggak pakai saklar, ini yang negatifnya kan saya pakai saklar. Kalau nggak pakai saklar, di sini negatifnya langsung ambil negatif lampu senja di sini. Jadi itu kalau misalnya tanpa menggunakan saklar ya. Oke, jadi untuk kabel saklarnya sudah saya pasang dua kaki kabelnya. Ini terserah ya, boleh di random kaki untuk saklarnya. Satu kaki ini dari kaki relay tadi, relay set yang dari kabel ruang mesin. Kemudian satu lagi ini saya sambung ke massa bodi mobil. Saya ambilnya di bagian baut sini, karena baut ini nyatu ke negatif aki atau massa bodi mobil. Ini ada juga baut yang menyatu ke massa, ini saya ambil ya. Ini kabelnya dari saklar. Ini tinggal saya pasang kembali. Oke, jadi nanti bisa dinyalakan dan dimatikan lewat saklar ini untuk mini lasernya. Kemudian sudah selesai ya tahap untuk pemasangan kabel, semuanya di sini sudah selesai. Tinggal ini cover-covernya saya pasangin kembali, dan kita coba lihat bagaimana hasil dari mini laser yang saya pasang ini. Dan tidak lupa juga untuk kabel ke positif akinya sudah saya sambung di sini. Ini yang dari relay setnya. Pemasangannya sudah selesai. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Untuk mencoba nyalakan atau menyalakan mini laser, apalagi powernya ini 140 watt ya sekali nyala. Jadi pastikan pada saat menyalakannya mesin dalam keadaan menyala, jangan sampai dalam keadaan mati, karena nanti akan membuat aki tekor. Kalau nyalanya cuma 1 menit ya nggak masalah ya, tapi kalau ingin nyalakan lama, ini pastikan nyala dulu mesinnya. Nah, sekarang saya coba untuk menyalakan mini laser yang sudah saya pasang tadi. Kita harus nyalakan lampu senja atau lampu kota di switch pada mobil. Ini saya coba on off kan dulu ya. Saya off kan dulu switchnya. Oke. Sekarang saya coba nyalakan lampu kota atau lampu senja di mobil ini. Belum nyala ya. Mini lasernya belum nyala, tapi lampu kotanya sudah nyala ya. Karena untuk menyalakan mini lasernya saya harus on kan kontaknya nih. Oke, nyala nih. Saya cuma tekan nih. Seperti ini. Baru nyala untuk sinar low beam atau sinar kuningnya, dan sudah sesuai ya. Ini sudah saya setting tingginya sejajar ya.
Bisa kalian lihat. Jadi kalau misalnya saya melepas dan memasang bumper, itu saya nggak ganggu mini lasernya, nggak harus melepas mini lasernya ataupun kabelnya. Jadi bumpernya tetap terpasang dan bisa dilepas tanpa harus mengganggu mini laser yang sudah saya pasang tadi. Karena bracketnya gantungnya di bagian sasis depan ini atau besi bagian depan mobil ini. Kita coba dim. Oke, tapi kalau dim siang hari saya coba matikan ya. Lampu senja dan lampu utama saya matikan. Dim siang hari dia tetap nyala ya, atau tetap ngikut nih. Ini bisa kalian perhatikan. Ini ngikut di headlamp ya, ini headlamp nyala nih. Jadi pada siang hari, pada saat ngedim itu akan nyala ya. LED laser atau mini laser saya pasang. Hanya warna putih, karena saya sambung kabelnya di kabel warna kuning ya. Kabel birunya untuk nyalakan mode low beam atau putih kuningnya itu saya abaikan. Kalau pengen pada saat ngedim itu kuning dan putih ikut nyala atau dua mode langsung nyala, itu kabel biru tadi ya yang kita sambung. Jadi disesuaikan sesuai selera dan sesuai keinginannya saja. Untuk nyalakan low beamnya saya nyalakan dulu saklar kotanya atau saklar senja pada mobil. Ini sudah nyala ya, karena saklar ini dalam keadaan on. Kalau saya matikan dia mati nih. Sekarang saya pasang dulu untuk bumpernya dan kita coba lihat hasil dari mini laser. Oke, jadi pemasangannya sudah selesai semua, bumpernya sudah saya pasang, dan ini adalah penampakan dari mini laser Zenlo X3 Plus yang sudah saya pasang di mobil Suzuki R3. Untuk pemasangan yang saya lakukan ini bisa dilakukan sebenarnya di mobil-mobil lainnya juga ya, step by step tetap sama. Kemudian bukan hanya mini laser Zenlo X3 ini yang bisa diaplikasikan dengan skema pemasangan yang saya lakukan. Untuk LED laser atau mini lasernya pun sama dengan cara pemasangan yang saya lakukan. Jadi bukan hanya Zenlo X3 ini saja. Untuk link pemilihan mini laser Zenlo X3 Plus ini dan untuk relay setnya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pemilihannya, tapi saya bukan penjualnya. Tadi saya sudah sertakan dan tampilkan untuk skema pemasangan perkabelannya ya. Jadi ini bisa diaplikasikan ke mobil lainnya juga. Untuk bracketnya itu bisa disesuaikan ke mobil lain. Kalau misalnya mobil kalian seperti ini juga bisa mengikuti keseluruhan dari pemasangan bracketnya. Dan ini penampakannya bisa kalian perhatikan posisinya di dalam, di sebalik bumper bagian belakangnya. Walaupun begitu tapi masih keluar ya untuk hasil sorotan cahayanya. Ini bisa kalian perhatikan cut off-nya rapi, hasil terangnya itu tebal sekali. Ini hanya menyala untuk mini laser Zenlo X3 Plus yang sudah saya pasang di mobil ini. Headlamp, fog lamp itu saya matikan. Kalau misalnya saya dim, ini akan nyala di headlampnya juga ya. Nah, bisa kalian perhatikan. Misalnya saya nyalain fog lampnya. Nah, ini fog lamp nyala dengan mini lasernya. Ini saya coba matikan ya. Mini laser di mode low beamnya masih bisa saya matikan dan nyalakan di saklar yang sudah saya tambahin. Oke, jadi ini headlamp dan fog lamp, dan ini seluruhnya atau beserta dengan mini laser yang sudah saya pasang tadi. Dan pada saat ngedim, walaupun mati saklarnya atau mini lasernya, dia tetap ikut ngedim ya nih. Saya coba matikan dulu semuanya dan kita coba lihat penampakannya ya. Oke, penampakannya seperti ini. Jadi di sini pemasangan yang saya lakukan itu bisa kalian perhatikan nggak kelihatan sama sekali ya kalau misalnya sekilas kita lihat. Tapi kalau kita perhatikan betul baru kelihatan tuh di bagian sebalik bumpernya atau di sebalik grill bawahnya. Ini lebih aman ya dari maling. Walaupun misalnya ingin diambil pun ini sulit karena posisinya di sebalik bumper. Dan kalau di getarnya, ini bisa kalian perhatikan juga. Saya coba nyalakan dengan mesin dalam keadaan menyala ya. Oke, ini fog lampnya saya matikan dulu, kemudian mini lasernya saya nyalakan. Nah, di sini nggak ada getar sama sekali. Ini diam ya, sangat diam sekali. Karena tentu saja nggak buat getar ya pemasangan yang saya lakukan. Mungkin kalau di mobil lain, apalagi di mobil dengan mesin diesel, itu beda lagi ya. Hasilnya ini bisa kalian perhatikan sendiri. Jadi ini adalah hasilnya dari Zenlo mini laser X3 Plus nya ya. Yang bisa kalian perhatikan sendiri, keuntungan dari posisinya di sebalik bumper, bias cahaya itu ini lebih minim ya. Jadi silau untuk pengendara lawan arah itu lebih minim.
Tapi pastinya untuk sorotan, tinggi sorotannya itu harus kita setting semakin jauh dia semakin rendah, dan ini hasilnya dari mini laser Zenlo X3 Plus yang terpasang di mobil ini. Cut off-nya sih mantap. Tebal warna kuningnya luar biasa. Bisa perhatikan dia nggak ada ngebias ya ke bagian atas. Kemudian untuk cahayanya pun nggak ada yang kepotong. Ini bisa kalian lihat sendirilah dan nilai sendiri hasilnya. Ini hanya mini lasernya. Kalau saya nyalain fog lampnya seperti ini, kalau saya matikan mini lasernya, nah ini fog lamp saja, ini dengan mini lasernya, kemudian ini dengan headlampnya. Nah ini headlamp dan fog lamp nyala ya, headlamp dan fog lamp nyala. Saya coba dim, kalau dim nanti mini lasernya juga ikut ngedim nih. Nah ini kelihatan ya mini lasernya yang bagian ini nih, yang sorotan cahayanya itu lebar. Ini bisa kalian perhatikan ya. Nah misalnya saya nyalakan mini lasernya dengan sinar kuningnya dan mode high beamnya, nah dia ganti ke warna putih ya. Ini saya buat pada saat high beam kuningnya mati dan berganti ke warna putih. Kita bisa aplikasikan dengan warna putih dan kuning nyala pada saat high beam, tapi ini enggak, saya buat sesuai kemauan saya sendiri. Next video mungkin saya akan coba test drive bagaimana hasil dari mini laser Zenlo X3 Plus ini ya, karena saya belum test drive untuk mini laser Zenlo X3 Plus ini. Yang nyala hanya mini lasernya saja. Saya akan coba tes pada video selanjutnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial ini kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Ini saya nyalain semua ya, fog lamp, mini laser, dan headlamp nyala. Gedim seperti ini. Luar biasa hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.